Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Nah, silakan teman-teman bisa jawab lewat ketik ya. Apakah semuanya sehat? Ayo, nggak ada yang ngetik? Jawab di chat ya. Oke, alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa untuk peserta, untuk kamera yang tidak berkepentingan untuk dimatikan dan untuk suaranya dimatikan juga pada saat presentasi maksudnya. Dan kemudian untuk webinar kita kali ini berjudul apa? Mitos fakta alat bantu dengar. Dan yang presentasi adalah dokter umum dan THT atas nama Dokter Adril. Nah, narasumber kita sudah datang ya di tengah kita hari ini. Nanti untuk presentasi diberi kesempatan 40 menit untuk presentasi. Nanti untuk tanya jawab akan disediakan waktu paling terakhir. Nah, jadi kalian yang ingin bertanya jangan langsung bertanya, angkat tangan pada saat tengah sesi ya. Jadi silakan ketika ada pertanyaan untuk dicatat dan disimpan dulu untuk nanti yang nantinya akan ditanyakan. Apakah sudah siap? Nah, silakan waktu dan tempat saya persilahkan untuk presentasi. Terima kasih. Ya, apakah sudah terlihat PPT yang ditampilkan? Sudah ya? Ya, sudah bisa terlihat dari kita. Dari MC menyatakan sudah bisa terlihat, Dok. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya Dr. Adriel Wiyam Putra, dokter umum ya. Hari ini saya ingin sharing sedikit ilmu dan pengalaman saya mengenai alat bantu dengar atau ABD. Nah, presentasi hari ini ditujukan tidak hanya untuk teman tuli ataupun orang dengan gangguan dengar, tapi juga untuk masyarakat umum. Apabila nanti ada saudara, teman, atau bahkan anak bapak ibu nanti yang ada mengalami gangguan dengar atau masih kurang paham tentang ABD, ya diharapkan nanti dari ilmu yang saya bagikan hari ini dapat membantu meluruskan apabila ada persepsi yang masih salah tentang ABD. Begitu ya. Oke, saya langsung mulai saja. Ya, jadi menurut WHO tahun 2019 diperkirakan sekitar 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran. Ya, angka yang cukup banyak ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri 7% penyandang disabilitas itu adalah tunarungu. Dan kita lihat siapa saja sih yang mengalami gangguan pendengaran. Dari riset tahun 2013, ternyata memang benar lebih banyak yang mengalami gangguan dengar itu pada orang lanjut usia atau lansia yang berumurnya sudah mungkin 65 tahun ke atas. Namun dapat kita lihat juga pada anak-anak, remaja, dewasa muda, hingga pada dewasa usia pertengahan pun juga ada yang mengalami gangguan dengar meskipun angkanya tidak begitu tinggi. Nah, kita lihat prevalensi ya gangguan pendengaran pada provinsi di Indonesia yang mengalami gangguan dengar paling tinggi itu masih di daerah-daerah yang mungkin lebih jauh dari Pulau Jawa, seperti NTT dengan angka tertinggi. Berarti mungkin masih banyak ya yang eh, mungkin belum dapat ditangani gangguan pendengarannya dengan baik. Oke. Nah, apa itu gangguan pendengaran? Apakah gangguan pendengaran itu sama dengan tuli? Ya, jadi eh, tuli itu termasuk dalam lingkup gangguan pendengaran ya. Kalau kita ingin mendefinisikan derajat keparahan gangguan pendengaran ada dibagi menjadi
ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Penilaian derajat keparahan gangguan pendengaran ini berdasarkan desibel ya, seperti dilihat di gambar. Dan kemudian kita bisa mengatakan bahwa sebuah gangguan pendengaran itu sudah mengakibatkan disabilitas. Itu kalau sudah dalam derajat sedang atau pada 41 sampai 60 desibel. Nah, biasanya dari gangguan derajat yang sedang yang mengakibatkan disabilitas, mungkin dari persepsi masyarakat pada umumnya baru mungkin bisa kita sebut sebagai tuli begitu ya. Namun mau gangguan pendengaran ataupun tuli sebenarnya itu dalam suatu lingkup penyakit yang sama. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa derajat keparahan gangguan pendengaran itu mempengaruhi kemampuan kita mendengarkan suara-suara tertentu. Yang misalkan jika gangguan pendengarannya masih ringan, mungkin akan kesulitan mendengarkan suara berbisik atau dengan kata-kata yang terdengar lembut, seperti mungkin P, S, F, begitu ya. Kalau jika sudah sedang hingga lebih berat, bahkan mungkin suara bayi menangis atau anjing menggonggong mungkin terdengar lebih sulit. Dan jika gangguan pendengaran sudah berat sekali, mungkin bahkan suara mesin yang kencang atau suara pesawat terbang jadi sulit terdengar ya. Nah, penyebab gangguan pendengaran atau ketulian ini ada banyak ya. Dan mungkin lebih mudah jika kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu kalau penyebabnya genetik atau komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Dan penyebab lainnya itu yang terjadi di luar itu, yaitu bisa karena infeksi pada telinga yang sudah kronis, kemudian ada penyakit atau akibat obat-obatan tertentu, atau ada cedera pada kepala atau telinga, dan paparan kebisingan, dan juga mungkin proses penuaan. Dan tak kalah penting yang seringkali membuat kita terlena itu kalau misalkan ada benda asing pada telinga atau ada kotoran pada telinga itu juga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran sementara ya. Oke. Nah ini tadi contohnya gangguan pendengaran kan ada terbagi menjadi dua. Ada yang akibat saraf seperti sensori neural ya namanya, atau konduktif yaitu akibat mungkin lebih ke gangguan struktural yang mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, tapi pada intinya penyebab gangguan pendengaran itu bisa menyebabkan jenis gangguan pendengaran yang berbeda pula. Nah, kalau ini contoh kalau gangguan pendengaran akibat bising ya, dengan suara pada desibel tertentu atau tingkat kekerasan tertentu dengan durasi tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran. Contohnya bahkan suara di konser ya, suara konser rock yang kencang itu paparan 2 menit saja sudah bisa menimbulkan kerusakan. Nah, sekarang kita masuk ya ke topik alat bantu dengar. Jadi tentunya alat bantu dengar itu tujuannya untuk amplifikasi suara ya, untuk membantu pendengaran pada orang dengan gangguan dengar. Jenis alat bantu dengar ada banyak bentuk dan ukuran. Ada juga yang alat bantu dengar hingga implan koklea gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kita kupas tuntas mitos dan fakta ya. Sekarang ini mitos pertama, hanya lansia yang membutuhkan alat bantu dengar. Apakah benar? Ya, jadi kalau misalkan ada anak ataupun orang dewasa, ya terutama nih pada anak ya dengan gangguan pendengaran, banyak kerugiannya. Ini salah satu dampak-dampak tidak memakai alat bantu dengar pada anak-anak ya, jika mengalami gangguan pendengaran. Contohnya bisa terjadi gangguan perkembangan bicara dan bahasa, kemudian perkembangan otak bisa terhambat, terutama pada memori dan kemampuan berpikir. Dan untuk kualitas hidup anak juga bisa menurun akibat adanya perkembangan sosial.
Ya karena pada usia anak-anak tentunya interaksi ya terhadap anak-anak seumurannya sangat penting juga ya dalam perkembangan bahasa dan untuk perkembangan sosial. Jadi kualitas hidup anak bisa turun bila ada kesulitan berkomunikasi. Nah, jadi anak dengan gangguan pendengaran itu dapat mengalami gangguan perkembangan bahasa tanpa bantuan ABD. Nanti bila masih ada pertanyaan bisa tanyakan di ujung penjelasan, baik ya. Oke. Untuk mitos kedua, alat bantu dengar dapat menyembuhkan gangguan dengar. Oke, bagaimana ya? Ya, jadi ABD atau alat bantu dengar ini tidak dapat membuat persepsi suara kembali normal. Tapi ABD dapat mengembalikan sensitivitas telinga terhadap suara melalui amplifikasi suara. Ya, jadi memang persepsi suara yaitu seperti misalnya kalau pada orang normal itu kan bisa menangkap suara percakapan dalam suara bising, dalam kebisingan, dalam keramaian. Tetapi dengan alat bantu dengar itu mungkin tidak bisa sempurna ya, bisa menangkap percakapan dalam kebisingan, tetapi dapat membantu meningkatkan volume dari percakapan. Begitu. Jadi tidak hanya meningkatkan volume percakapan, tapi kadang juga kebisingan pun juga bisa terdengar semakin jelas. Jadi memang alat bantu dengar itu tidak sesempurna mendengar dengan telinga yang sehat. Tapi jangan kita lupa pula bahwa alat bantu dengar itu juga penting, ada manfaatnya pada orang dewasa dengan gangguan dengar, seperti untuk membantu mendengarkan percakapan sehari-hari, ya penting untuk komunikasi. Kemudian penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sekitar. Jika ada suara motor yang lewat misalnya, jadi lebih untuk keselamatan diri ya, dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Kenapa? Karena kan organ pendengaran dengan organ keseimbangan ini kan merupakan suatu kesatuan ya, saling berhubungan. Jadi dengan adanya pendengaran yang eh, jelas pada kedua telinga juga membantu keseimbangan tubuh dalam berjalan. Kemudian alat bantu dengar juga bisa menjaga fungsi kognitif otak. Fungsi kognitif itu apa? Yaitu daya ingat, kemampuan berpikir, proses suara. Ya, jadi dengan adanya terus suara yang masuk, yang terdengar, yang dipahami oleh seseorang itu akan menjaga fungsi otak dengan lebih baik pula dibandingkan tidak mendengar sama sekali ya. Ya, jadi ABD dapat mengurangi perburukan gangguan pendengaran dan gangguan yang menyertainya. Mitos nomor 3, pakai ABD di salah satu telinga saja sudah cukup. Oke, bagaimana ya kita lihat. Nah, jadi pentingnya menggunakan ABD itu harus di kedua telinga. Ini apa pentingnya? Yaitu pertama untuk keseimbangan tubuh seperti sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kemampuan untuk mencari sumber suara. Soalnya kalau misalkan kita ada gangguan di kedua telinga, terus kita pakai di satu telinga saja, itu tentunya akan sulit ya untuk mencari arah sumber suara dari kiri ataupun dari kanan, begitu. Dan kemudian dengan menggunakan ABD pada kedua telinga, kita akan dapat lebih mengenali kalimat dan kata-kata dengan lebih jelas. Dan juga akan lebih baik untuk jangka panjangnya. Tentu saja yang berhubungan dengan tadi keseimbangan dan juga kemampuan kognitif. Ya, jadi menggunakan ABD pada kedua telinga yang bermasalah memiliki banyak manfaatnya ya. Mitos nomor 4. Pakai ABD banyak efek sampingnya. Oke, kita lihat ya. Efek samping ABD dari penelitian dibagi menjadi efek samping fisik atau teknis ya, kemudian psikologis atau sosial, dan yang lain-lain. Untuk fisik yang paling sering ini yaitu kualitas suara terdengar buruk, atau ada suara yang dirasakan kok terlalu keras gitu kedengarannya, atau bahkan terlalu kecil kedengarannya, terlalu lembut. Nah,
Kemudian untuk psikologisnya ada perasaan takut tertinggal dalam percakapan. Ini terutama lebih ke merasa minder ya karena menggunakan alat bantu dengar dan takut merasa tidak yakin dengan adanya bantuan dari ABD. Dan untuk yang lain-lain ini sebenarnya cukup jarang ya. Keluhan sakit kepala, pusing, rasa tertekan pada telinga begitu ya. Nah, jadi efek samping ABD jarang terjadi. Jikalau ada, seringkali berkaitan dengan masalah teknis ya. Oke, sekarang saya ingin masuk ke, saya akan membagi tips-tips bagaimana cara memilih ABD dan kapan sih kita pakai ABD yang ini, itu kan banyak jenisnya begitu ya. Tapi mungkin tidak terlalu detail dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir ya. Oke. Jadi pertama-tama kita kenali dulu derajat gangguan pendengarannya, derajat keparahannya, ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Kalau misalkan ringan, masih bisa menggunakan ABD ya, ringan dan sedang. Tapi kalau berat, mungkin memerlukan implan koklea, terutama sangat berat ya. Tapi untuk pemilihan implan koklea pun itu juga nanti berdasarkan usia calon penggunanya dan juga berdasarkan penyakit apa yang mendasarinya begitu. Nah, jadi ini contoh ya, kalau berdasarkan derajat gangguan pendengaran, biasanya alat yang lebih besar ukurannya itu memang memiliki tingkat amplifikasi yang lebih tinggi. Jadi dengan ukuran yang lebih kecil memang secara kosmetik, secara penampilan tampak lebih kecil, tidak terlihat oleh orang. Tetapi memang kemampuan amplifikasinya lebih cocok untuk dengan gangguan pendengaran yang ringan begitu ya. Sedangkan alat yang besar itu lebih bagus untuk yang pendengaran lebih berat. Begitupun juga dengan implan koklea ya untuk lebih berat. Nah, kemudian ini lebih detailnya ya mengenai pilihan jenis ABD berdasarkan teknologinya. Tentu saja mungkin ini terlihat pusing ya, tapi saya akan sebutkan sedikit-sedikit. Jadi pada dasarnya uh, alat bantu dengar itu ada yang analog, ada yang digital ya. Dan kalau digital itu nanti akan saya jelaskan di halaman berikut. Nah, kemudian alat bantu dengar yang memiliki jumlah channel lebih banyak itu bisa menangkap lebih banyak frekuensi suara. Intinya bisa mendengar suara lebih detail, lebih jelas ya. Dan kemudian ada juga perbedaan jumlah mikrofon. Jumlah mikrofon yang lebih banyak biasanya itu lebih bisa membantu menangkap arah suara. Bisa lebih menangkap suara dari depan atau dari belakang. Begitu. Dan juga untuk fitur-fitur lainnya ini bisa di-save saja. Ini untuk menjadi pertimbangan nanti ya ketika memilih alat bantu dengar maupun yang lebih sederhana ataupun lebih lengkap. Tetapi yang lebih lengkap tentu saja dengan harga yang biasa lebih mahal. Nah, ini yang penting. Seringkali muncul perbedaan di pasar ya. Ada alat bantu dengar yang analog ataupun yang digital. Yang digital memang biasanya yang lebih mahal begitu ya, lebih teknologi lebih maju. Tapi pada dasarnya kenapa sih kita mengatakan kalau ABD digital itu mungkin lebih bagus ya dibandingkan analog? Ya, pertama karena kualitas suaranya bisa lebih terkontrol. Jadi lebih spesifik untuk gangguan pendengaran yang dialami oleh penderita. Kemudian kedua itu ada teknologi dapat mengurangi suara bising, jadi lebih fokus pada suara percakapan begitu. Dan kemudian ketiga dapat mengurangi efek oklusi. Nah, ini hanya yang biasa dialami oleh pengguna ABD mungkin lebih paham ya, atau efek suara bergema saat berbicara. Jadi kalau ada alat bantu dengar itu kan bisa membuat suara kita terdengar lebih keras kalau kita berbicara. Nah, kemudian yang keempat itu bisa memperjelas alat sumber suara pada ABD yang digital dan tentunya fiturnya lebih lengkap. Tapi kapan sih kalau ABD yang analog itu lebih cocok begitu? Biasanya kalau ABD yang analog itu
lebih cocok bila gangguan pendengarannya sudah sangat berat, sehingga detail suara, kualitas suara mungkin sudah tidak terlalu diperlukan lagi. Dan apabila memang sudah terbiasa dengan menggunakan analog, ketika transisi nanti atau berpindah menggunakan digital mungkin akan kurang cocok. Jadi bukan berarti digital selalu lebih baik daripada analog, tapi tergantung pada kebutuhan pengguna nantinya ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan occlusion effect. Jadi pengguna BD dapat merasa suara dirinya berbicara terdengar lebih keras gitu kalau ada yang menutupin telinganya begitu ya, karena gelombangnya kan terperangkap pada liang telinga. Dan efek ini bisa dihilangkan tergantung dari teknologi dari ABD-nya begitu. Nah, ini juga kurang lebih gambaran yang mirip ya. Sebenarnya semakin kecil ukuran ABD, semakin sedikit fitur atau jumlah mikrofon atau ya jumlah mikrofon yang bisa dimasukkan kepada alat tersebut. Jumlah mikrofon itu yang bisa membantu tadi menangkap arah suara dari depan atau belakang begitu ya, dan juga untuk fitur-fitur seperti ya zaman sekarang ada fitur Bluetooth, bisa disambungkan ke HP dan atau disambungkan ke alat transmitter. Jadi seperti kalau misalkan pengguna ABD membutuhkan ya untuk mendengar pada di kelas gitu ya. Jadi bisa ada mikrofon yang diletakkan lebih dekat pada gurunya atau pada pembicaranya sehingga lebih dapat membantu menangkap ketika sedang mendengarkan di kelas atau di kuliah begitu ya. Tapi untuk ABD yang kecil pun bukan berarti kemampuan menangkap tadi ya, menangkap lokasi sumber suara itu juga buruk. Kenapa? Karena alat bantu dengar yang kecil pun itu juga bisa mengandalkan liang telinga kita atau daun telinga kita juga untuk menangkap sumber suara. Jadi memang ada keunggulan dan kelemahan masing-masing tergantung kebutuhan. Ya, jadi ketulian tidak dapat disembuhkan ya, tetapi kehidupan dapat lebih berarti dengan adanya alat bantu dengar. Begitu. Ya, terima kasih. Presentasinya sudah selesai. Mungkin saya akan lanjutkan kepada MC-nya ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sekali. Terima kasih semuanya. Presentasi yang sangat menarik sekali. Cukup jelas. Oke. Tadi penjelasannya cukup jelas ya dari paparan dokter tadi, menarik, keren. Oke. Nah, sekarang silakan. Saya persilahkan kepada teman-teman apakah ada yang ingin bertanya, baik melalui chat atau untuk angkat tangan. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Berkaitan dengan rasa sakit berdenging yang terus-menerus karena menggunakan ABD itu kenapa ya?
Terus mau dijawab pertanyaannya satu dijawab dulu atau mau langsung dibacakan pertanyaannya baru kemudian semua pertanyaannya baru dijawab, Dok? Boleh satu-satu saja. Langsung saya jawab ya. Baik, silakan, Dok. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama tadi setelah ABD lepas rasanya ada seperti dengung gitu ya atau telinga tidak nyaman gitu ya. Ya, jadi memang pertama-tama tergantung pada penyakit yang menyebabkan gangguan dengar tersebut. Memang ada gangguan dengar yang disertai dengan telinga berdengung, ada juga gangguan dengar yang tidak ada rasa berdengung pada telinga, begitu. Eh, Apabila memang sejak awal ada rasa berdengung pada telinga dan menggunakan ABD untuk mengurangi rasa dengung tersebut, ya untuk yang belum tahu memang alat bantu dengar bisa membantu mengurangi rasa berdengung pada telinga apabila ya tergantung jenis ABD-nya, tergantung pengaturan ABD-nya gitu. Namun apabila ternyata memang tidak ada rasa berdengung pada telinga, namun ternyata setelah memakai dan setelah melepas lah ada rasa berdengung pada telinga, kemungkinan itu disebabkan karena pengaturan frekuensi atau pengaturan nada dan kekerasan ABD-nya yang kurang sesuai. Mungkin saja itu berhubungan dengan teknis ya. Jadi ABD kan pengaturannya banyak sekali, membutuhkan audiologis yang ahli begitu ya untuk mengatur ABD sesuai kebutuhan. Jadi saran saya jika ada keluhan seperti itu mungkin masih perlu dievaluasi lagi untuk pengaturan ABD-nya. Begitu ya. Mungkin apakah itu menjawab? Terima kasih ya. Ada pertanyaan yang lain? Tadi apa? Oh ya, mohon maaf tadi untuk jawabannya sudah jelas ya. Silahkan. Apakah ada feedback? Sudah paham ya? Saya anggap sudah paham untuk pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua. Nah, ada teman yang menggunakan ABD tapi merasa geli gitu. Apa namanya? Itu pertanyaan kedua. Ya. Apakah pertanyaannya jelas, Dok? Saya ulangi lagi ya. Ya Jadi boleh. pertanyaan Ya. kedua, jadi kalau andai kata pakai ABD ada rasa geli. Itu kenapa ya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi ABD kan mungkin yang dimaksudkan ABD yang jenisnya itu ya. Di bagian ujungnya memang ukurannya kan bentuknya kan berbeda-beda. Ada yang dia berbentuk seperti yang earphone itu earbud gitu ya. Jadi dia tidak dia mulus bentuknya, tidak sama sekali tidak ada lubang, tidak ada tekstur begitu ya. Nah, itu biasanya memang mungkin lebih jarang ya rasa geli. Tapi ada yang jenis yang ujungnya itu lebih ringan, berupa seperti apa ya, agak tipis, seperti kipas angin yang dilipat-lipat begitu. Nah, yang bentuknya kayak gitu kadang memang ujungnya kan agak eh, tajam ya, agak tipis jadi bisa membuat rasa geli. Nah, saya kurang paham sebenarnya rasa gelinya kan pada ABD yang seperti apa. Tapi kalau misalkan bisa dijelaskan lebih lanjut jenis ABD yang digunakan bentuknya seperti apa, mungkin nanti bisa saya kasih pendapat lagi begitu ya. Eh,
Baik. Ya. eh Oke, baik. Ternyata seperti itu ya jawabannya. Baik, lanjut pertanyaan ketiga. Ada banyak teman-teman tuli yang merasa mengalami ah, merasa karena apa namanya karena telinga kami mengalami gangguan pendengaran, dia mengalami vertigo seperti itu. Apakah ada hubungannya, Dok, antara vertigo dengan gangguan pendengaran ini, dengan ABD ini, penggunaan ABD ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini maksudnya rasa vertigonya itu akibat ABD ya. Kalau misalkan eh, akibat ABD, mungkin itu karena masih dalam tahap penyesuaian, terutama apabila digunakan pada orang dewasa yang terbiasa tidak menggunakan ABD meskipun selama ini pendengarannya buruk begitu ya. Dan itu membutuhkan waktu untuk adaptasi, terutama jika gangguan pendengarannya itu semakin berat. Jadi dengan adaptasi mungkin masih membutuhkan waktu ya, mungkin sekitar 3 bulan sampai hingga benar-benar adaptasi, sehingga efek samping pusing, efek samping yang lainnya juga bisa mulai perlahan hilang. Jadi ABD itu sama sekali tidak menyebabkan efek samping seperti itu pada jangka panjang, kecuali bila tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengaturannya itu tidak sesuai. Karena untuk kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan pengaturan frekuensi yang lebih jelas pada nada tertentu begitu. Mungkin ada yang jenis gangguan pendengarannya itu lebih kurang pada bagian percakapan sehingga ABD-nya membutuhkan yang meningkatkan percakapan. Ada juga yang gangguan pendengarannya itu lebih buruk pada nada rendah, ya ABD-nya membutuhkan untuk memperbaiki nada rendah tersebut. Jadi memang semua tergantung pada keahlian dan jenis ABD yang digunakan. Begitu ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, tapi sebentar, mohon tunggu ya, Dok. Saya cek dulu. Ada pertanyaan lagi, pertanyaan keempat. Pernah ada teman yang menggunakan ABD, katanya dia menggunakan ABD supaya bisa dengar. Tapi nge-freeze. Ini pertanyaan yang ini saya bantu baca, Dok. Pernah ada teman menolak ABD karena katanya kalau pakai alat supaya bisa dengar, tapi dia nggak mau pakai ABD untuk mendengar orang yang marah-marah, karena baiknya bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang biasanya ya untuk orang yang sudah biasa mengalami kehilangan pendengaran, berarti kan mereka sudah terbiasa dengan suasana yang hening, suasana yang tidak banyak bisingnya, begitu. Jika orang tersebut sudah biasa merasa nyaman dengan suara yang lebih kecil ya di sekitarnya, wajar kalau mereka merasa mengeluh jika setelah memakai ABD kok malah lingkungannya lebih berisik begitu.
Jadi itu bukan suatu yang mengherankan. Namun kembali lagi untuk tujuan mengapa kita ingin memberikan ABD untuk orang tersebut. Apakah itu pada anak yang masih berkembang atau pada orang dewasa atau pada lansia. Jika anak tentu saja kita perlu encourage ya, apa istilahnya, mendorong anak untuk menggunakan ABD demi kepentingan berbahasa, kepentingan bergaul begitu ya. Untuk pada orang dewasa, saya yakin orang dewasa yang masih bekerja mungkin akan mengerti, paham untuk gunanya itu menggunakan ABD untuk berkomunikasi pada dunia kerja. Namun bila pada lansia mungkin kita lebih maklumi ya apabila memang tidak mau menggunakan ABD karena pasti merasa eh, apa bedanya hanya mendengar suara lebih berisik saja begitu ya. Mungkin tergantung ya tujuannya apa dan kita mencoba pahami juga dari persepsi eh, orang yang dengan gangguan dengar tersebut. Begitu ya. Semoga cukup menjawab. Oke. Ada pertanyaan yang kelima, ada peserta, untuk pertanyaan keempat tadi sudah cukup jelas. Mungkin peserta yang menjawab. Peserta yang bertanya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan kelima. Kalau pakai alat bantu dengar, sebenarnya kita bisa sembuh nggak sih, Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi menggunakan ABD itu pertama-tama ini tergantung ya usia berapa. Tapi pada umumnya memang ABD ya tidak bisa menyembuhkan penyakit gangguan dengar. Dan maaf, ini pertama-tama berdasarkan penyebab gangguan dengarnya tersebut, ya. Apakah itu karena memang ada benda asing pada telinga, itu ada sesuatu yang menyumbat telinga, atau ada infeksi pada telinga, begitu ya. Jadi memang pertama-tama harus menentukan dulu ini itu penyakit apa ke dokter THT. Jika memang suatu penyakit yang tidak bisa diapa-apakan lagi, berarti hanya membutuhkan ABD untuk membantu, ya itu berarti jenis penyakit gangguan dengar yang memang membutuhkan ABD untuk menyelesaikan masalah pendengaran tersebut. Jadi ya tidak bisa disembuhkan seperti semula, tapi ABD bisa membantu untuk mempertahankan kemampuan mendengar yang dimiliki pasien tersebut saat itu, begitu. Karena apabila suara yang masuk kepada telinga kita itu uh, tidak tidak dibantu seperti manusia pada umumnya, maksudnya seperti jika apa ya stimulus suaranya itu tidak terus diberikan kepada otak gitu loh, itu akan menyebabkan otak kita jadi seperti tidak berfungsi begitu kan. Otak kita kan ada fungsinya juga untuk mendengar, sehingga kalau kita terus mendengar informasi terus masuk kepada otak kita juga akan dipertahankan kemampuan berpikirnya gitu, kemampuan menganalisa begitu. Jadi lebih ke kita mencegah adanya perburukan ya dari kemampuan-kemampuan kita berpikir. Tapi untuk kemampuan mendengar, iya tidak bisa kita kembalikan seperti semula. Begitu. Mungkin agak sulit ya menjelaskannya dengan mudah, tapi semoga paham maksudnya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi mungkin yang bertanya?
Ya, ada lagi yang bertanya nih, bagaimana cara mendeteksi gangguan pendengaran pada anak-anak? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama-tama ini tergantung usia anak tersebut ya. Bila pada bayi baru lahir, ya ada alat untuk deteksi dini, yaitu sebutannya OAE, dan juga satu lagi BERA sebutannya ya. Itu nanti bisa dicari di Google ya. Tapi pada dasarnya pada bayi yang belum bisa berbicara itu ada alatnya untuk kita screening. Dan untuk pemeriksaan tersebut mungkin nanti akan perlu diulang, tidak hanya pas baru lahir, tapi beberapa bulan setelahnya begitu. Nah, kalau pada anak-anak yang mungkin sudah bisa bermain, nah sebagai orang tua kita perlu memperhatikan respon anak. Kalau kita panggil namanya apakah menoleh, begitu kita perhatikan responnya saat bermain, apakah menangkap ya maksud dari arahan-arahan yang kita berikan. Seringkali kita salah menganggap, oh anak tersebut kok apa ya, dalam istilahnya mengalami gangguan berpikir gitu ya, atau mengalami gangguan konsentrasi. Tapi siapa tahu itu sebenarnya mengalami gangguan pendengaran. Jadi penting sebagai orang tua untuk lebih peka terhadap respon-respon yang diberikan oleh anak ya setelah kita berbicara dengannya. Dan untuk pada anak-anak, untuk pemeriksaannya bisa dengan yang istilahnya play audiometry atau behavioral audiometry. Jadi banyak pemeriksaannya dan tentu saya sarankan untuk dibawa pemeriksaan lebih lanjut ya kepada dokter THT apabila kita sudah mendeteksi adanya respon-respon yang kurang sesuai dari anak-anak kita begitu ya. Apakah semoga cukup menjawab ya? Iya. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Telinga ada di telinga kita ada Oke, di dalam telinga kita itu ada siput ya, yang ada di dalam telinga kita. Kita biasa sebut dengan siput, itu kecil, dan ada bulu kecilnya. Sebentar ya, coba saya berusaha pahami dari pertanyaannya. Oke, jadi di dalam telinga itu ada yang biasa kita sebut dengan siput. Oh ya. Dan ada bulu kecil-kecilnya mungkin ya di dalam. Nah, apakah di situ yang membuat kita tidak bisa mendengar sehingga suara tidak bisa kita respon? Suara tidak bisa kita rangsang seperti itu? Oh iya, Apakah oke. masalahnya di situ? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini mungkin yang dimaksud itu sebagai rumah siput ya, yang organ pendengaran dalam telinga kita yang atau yang kita sebut sebagai koklea. Bila itu maksudnya, iya benar. Pada koklea ini kan ada seperti rambut-rambut gitu ya, rambut-rambut yang bergetar ketika ada gelombang suara yang masuk ke dalam telinga kita. Ya, benar sekali bila ada gangguan, bila rambut-rambut atau bulu tersebut mengalami kerusakan, antara jumlahnya yang berkurang atau menjadi kaku, sulit bergetar, ya itu benar bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Karena tentu saja itu yang merupakan
reseptor ya, atau sesuatu yang menjadi yang akan mentransmisikan sinyal menuju otak kita gitu. Apabila terjadi gangguan, kita sebut itu sebagai gangguan pendengaran sensori neural. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada dua jenis. Yang pertama sensori neural, yang satu lagi gangguan pendengaran konduktif begitu. Jika pada organ pendengaran kita sebut itu sebagai sensori neural karena berhubungan dengan gangguan saraf. Begitu ya. Semoga cukup menjawab. Mungkin memang pertanyaannya mungkin saya kurang paham, tapi kalau masih kurang jelas boleh tanya lagi ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir ya. Saya pilih salah satu aja nih dari pertanyaan terakhir ini. Di sini ada cerita, ada anak kecil umur 4 tahun, dia menggunakan ABD sampai umur 40 tahun. Nah, di umur 40 tahun lebih itu, dia merasa sudah pusing nih, sering pusing gitu. Apakah itu dikarenakan umur yang menua atau karena ABD yang sudah menua? Jadi apakah itu karena faktor umur atau ABD-nya? Karena ABD-nya juga ikut menua ya sesuai dengan umurnya gitu. Karena umur ABD-nya juga terhitung sudah tua. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama, ya untuk ABD ya, jika usianya sudah tahunan ya, sudah lebih dari 5 tahun, mungkin sudah mulai ada penurunan dari kemampuan alat tersebut. Dan terutama bila alat tersebut digunakannya dari sudah sejak lama sekali, mungkin teknologinya pun juga masih belum sebagus ABD yang sekarang. Dan terutama apabila menggunakan ABD yang 4 juta, mungkin itu relatif ya harganya ya. Sebenarnya tergantung dari kapan ABD terakhir tersebut diganti, itu berpengaruh, yaitu satu ya. Jadi apakah ABD-nya itu memang masih bagus atau pengaturannya yang perlu disesuaikan, itu satu ya. Yang kedua, itu jika kita sudah terbiasa menggunakan satu jenis ABD, sudah tahunan, biasanya kendala-kendala ABD seperti rasa pusing itu tidak akan muncul lagi. Karena kita sudah adaptasi ya. Jadi sudah adaptasi, sehingga kemungkinannya lebih ke mungkin pengaturan ABD-nya yang perlu disesuaikan lagi karena mungkin kendala sudah menurun. Tapi sangat jarang ABD-ABD tersebut bisa menimbulkan keluhan-keluhan pusing. Hanya karena kendala teknis seperti itu. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan memang mungkin itu ada penyakit lain yang mendasarinya. Jadi ya sebaiknya mungkin kontrol ke dokter saraf saja begitu untuk mengetahui penyebab lebih jelasnya. Begitu ya. Semoga cukup menjawab. Ya, baik. Terima kasih penjelasan yang cukup jelas. Oke, untuk desibel sendiri sebenarnya bisa nggak sih berubah-ubah? Atau mungkin karena penggunaan ABD yang selalu dipakai, apakah itu juga mempengaruhi desibel seseorang? Iya, ini untuk pertanyaan yang ini ya, kalau kenapa sering ganti-ganti ABD begitu ya, rusak begitu ya. Untuk merawat ABD memang mungkin suatu tantangan ya, terutama untuk anak-anak yang aktif ya, sering berkeringat. Karena ABD kan harus kita jaga kebersihannya, jaga
kelembapannya jangan sampai terlalu basah. Begitu terkena keringat gitu harus segera dikeringkan gitu ya, diletakkan ke dalam alat pengeringnya. Sehingga memang wajar pada usia-usia masih anak-anak dan usia masih aktif itu memang sulit untuk merawatnya sehingga ABD rentan rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin karena kualitas ABD-nya yang memang mungkin kurang baik. Yang ketiga, sebenarnya pada masa perkembangan memang ukuran ABD itu mungkin perlu ada di penyesuaian begitu ya. Itu kalau untuk yang dicetak. Tapi kalau misalkan pakai ABD yang di belakang telinga, ya sebenarnya memang hanya perlu mengganti mengganti ujungnya yang menyambung pada telinganya itu. Itu kan bahannya plastik bisa diganti-ganti. Jadi lebih kemungkinan jika ABD sering rusak itu lebih ke perawatannya, begitu ya. Semoga cukup menjawab. Oh, ini ada tambahan ini ya pertanyaan kalau usia nambah. Oh iya, ini mungkin saya tambahkan yang tadi ya berhubungan dengan perkembangan ya. Jika usia semakin bertambah, apakah kalau kita selalu pakai alat bantu dengar, desibel pada alat bantu dengarnya bisa berubah. Ya, jadi begini, pada dasarnya penurunan pendengaran itu terjadi pada hampir 50%. Semua orang pada usia tua. Itu angka yang cukup banyak ya. Jadi penurunan pendengaran akibat usia itu nyata dan banyak terjadi meskipun tidak tampak jelas pada sebagian besar orang dan derajatnya pun berbeda-beda pada masing-masing orang. Jadi tentu saja jika pada semua pengguna ABD pada suatu saat akan perlu melakukan penyesuaian pengaturan pada ABD-nya untuk menyesuaikan kebutuhannya sesuai kondisinya sekarang. Namun benar pula jika kita rajin menggunakan ABD, kita mempertahankan kemampuan saraf-saraf pada telinga kita, terbiasa menerima suara-suara yang ditransmisikan menuju otak kita, sehingga itu dapat membantu mengurangi perburukan begitu ya. Yang bisa saya sampaikan seperti itu saja. Untuk yang lebih detailnya mungkin ya mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena saya bukan ahlinya begitu. Ya, semoga cukup menjawab ya. Oke, ada apa namanya? Pertanyaan yang belum pertanyaan terakhir ya. Apa namanya? Silakan. Apakah ini ada pertanyaan apa namanya? Lanjutan. Apakah betul vertigo? Maaf. Ada hubungan vertigo sebenarnya apakah ada apakah betul tuli hubungan dengan ABD? Ada pertanyaan apa namanya lanjutan terkait dengan apakah betul apa namanya orang teman-teman tuli yang menggunakan ABD itu apa namanya terus kemudian vertigo itu apakah ada hubungannya? Ya, jadi tadi pertanyaannya apakah
dengan menggunakan ABD ada hubungannya dengan vertigo begitu ya. Penyebab vertigo. Ya ini khusus tuli, khusus apa namanya orang yang masyarakat tuli yang menggunakan ABD ya, Pak Dok. Oh ya, oh oke oke. Ya, saya akan membagikan yang mungkin saya ketahui sekarang saja ya, meskipun mungkin tidak bisa saya jelaskan dengan detail. Ya, jadi vertigo itu penyebabnya itu pada salah satu organ pendengaran kita, begitu. Dan organ pendengaran tersebut adalah organ keseimbangan. Meskipun organ keseimbangan tersebut menyatu dengan organ pendengaran, tetapi sebenarnya tidak berhubungan langsung begitu. Tidak langsung saling berhubungan. Ya. Sedangkan pada vertigo, jika ada kelainan pada organ keseimbangan tersebut, sebenarnya tidak disebabkan oleh pendengaran secara langsung, itu yang setahu saya. Tetapi apabila memang ada suara bising yang dipersepsikan oleh otak kita sangat tidak nyaman, itu bisa menyebabkan rasa pusing, begitu. Dan lagi-lagi kembali lagi, definisi vertigo mungkin berbeda-beda ya. Apakah vertigo tersebut sudah didiagnosis sebagai vertigo oleh dokter, atau yang dimaksud dengan vertigo itu hanya rasa pusing, begitu ya. Jadi untuk mengetahui lebih jelas, lebih baik berkonsultasi langsung dan diperiksa langsung oleh dokter. Dan dengan pengaturan ABD pun itu disesuaikan lagi setelah kita menyelesaikan atau menyingkirkan masalah vertigo yang ada penyakitnya, begitu. Setelah kita tahu kalau vertigonya bukan karena penyakit, mungkin baru kita cari tahu apakah ini karena ABD-nya yang pengaturannya kurang sesuai. Begitu ya. Semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Apa namanya? Apakah ada tambahan lagi pertanyaan yang lainnya? Atau mungkin penjelasan lainnya, Dok? Sudah cukup? Kalau dari dokter, apakah ada tambahan penjelasan atau mungkin yang lainnya? Silakan, Dok. Kalau dari saya mungkin sudah cukup ya. Oke, baik. Sudah cukup ya. Baik. Tadi pertanyaan terakhir, dan sekarang saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Adriel yang sudah menjelaskan terkait webinar yang sudah kita bawakan hari ini. Nah, saatnya kali ini kita foto bersama. Silakan teman-teman yang ingin membuka kamera, kita saat ini kesempatan untuk foto bersama. Oke, aku bantu ya. 1, 2, halaman pertama, 1, 2, 3. Sekarang untuk silakan buka kamera dari MC menyatakan. Ya, oke, hanya satu halaman saja. Oke, ada beberapa teman yang belum buka kamera, kita ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya, baik peserta yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Dan terima kasih juga untuk Dr. Adriel, dan terima kasih juga untuk JB yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya kalau andai kata ada kekurangan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Jangan lupa pantau terus Instagram Sehatara. Ada banyak informasi di sana. Terima kasih. Dadah semuanya. Makasih banyak ya untuk salah nih. Oke, makasih banyak ya Mas Bias, Mbak Widya dan Kak Diva ya. Mbak Widya udah keluar tadi. Ini sebenarnya kita masih ya ya ngomong apa. Sebetulnya kita masih apa namanya coba untuk menyesuaikan ya. Karena kan kalau dulu itu kan untuk pematerinya kan 2 dan ada 2 topik gitu ya. Jadi waktunya mungkin cukup 2 jam, tapi kan kemarin kita buat 1 jam ternyata malah lebih gitu. Jadi sebenarnya kita lagi berusaha buat menyesuaikan nih waktunya yang tepat itu mau berapa menit gitu durasi untuk webinarnya, karena kan ke depannya kayaknya rutinnya akan 1 pemateri aja gitu, karena udah semakin banyak dokter yang mau untuk jadi pemateri juga gitu. Jadi mohon maaf ya buat Mas Bias, Kak Diva, sama Mbak Widya. Kalau misal sama, kalau nggak gitu emang lagi di jalan sih. Soalnya mungkin jadi kurang dari estimasi waktu yang seharusnya gitu. Maaf ya, terima kasih banyak udah membantu. Nggak apa-apa, Kak. Gak apa-apa, Kak. Santai aja, Cek. Oke, dari aku itu aja sih buat Mas Bias sama Kak Diva. Ada masukan nggak buat kita? Mungkin ada yang kurang infonya atau gimana? Widya maksudnya, Kak. Kenapa? Diva, oh Kak Diva maksudnya, oh typisnya maksudnya. Dari Mas Bias gimana? Ada Oh, masukan? enggak ada. Udah oke ya? Ya udah. Sip, oke. Silakan live, nggak apa-apa kalau misalnya ada kegiatan lain. Makasih banyak untuk hari ini ya. Oh, izin live? Oke, boleh, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke. Sama kasih. Aku live ya.